Kali ini kita akan belajar tentang rumus XLOOKUP, yaitu update daripada rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Semua fungsi pada VLOOKUP dan HLOOKUP ada pada XLOOKUP. Bahkan beberapa fungsi terbaru pada XLOOKUP itu tidak ada pada VLOOKUP dan HLOOKUP. Langsung saja, yang pertama kita akan coba gantikan VLOOKUP, fungsi VLOOKUP di sini dengan menggunakan XLOOKUP, sama dengan XLOOKUP. Buka kurung, lookup value-nya seperti biasa kita klik pada kolom kode sebagai kunci untuk membuka nama barang. Kita klik di sini, titik koma. Kemudian bedanya dengan VLOOKUP, kalau pada rumus VLOOKUP pada keterangan ini yang diminta adalah table array. Jadi kita harus ngeblok semua tabel daftar barang. Nah, sementara pada XLOOKUP ini lebih ringkas. Kita hanya cukup ngeblok lookup array-nya saja. Artinya kita blok semua kolom kode pada daftar barang. Nah, di sini kita blok semua. Kemudian seperti biasa kita kunci rumusnya F4 atau Fn plus M4. Kemudian titik koma, return array-nya yaitu nama barang. Jadi kita blok semua nama barang. Nah, jadi rumus XLOOKUP itu lebih ringkas. Kita bisa langsung tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian pada XLOOKUP juga dilengkapi dengan fungsi mengatasi hashtag NA. Seperti biasa pada VLOOKUP, kalau data tidak ditemukan maka akan muncul keterangan NA error. Jadi kita perlu menambahkan lagi rumus if error atau if NA dan lain sebagainya. Sementara pada XLOOKUP kita tidak perlu mengkombinasikan dengan if error. Jadi di sini kita langsung ketik titik koma. Nah, di sini ada keterangan if not found. Artinya jika datanya tidak ditemukan, kita bisa buat keterangan sendiri di sini. Jadi untuk teks keterangan jangan lupa teman-teman berikan tanda kutip. Nah, misal keterangannya kita buat tidak ada. Nah, kemudian ditutup dengan tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Enter. Nah, jadi keterangan karena ini masih kosong, jadi keterangannya tidak ada. Kalau kita ingin mengosongkan saja juga bisa pada rumusnya. Pada formula ini kita lihat, kita hapus saja keterangan tidak ada. Jadi cukup tanda kutip saja seperti kita menggunakan if error. Bedanya di sini kita tidak perlu lagi menambahkan rumusnya, formula if error. Jadi langsung tanda kutip 2 kali kemudian enter. Nah, jadi dia tetap kosong karena kita tidak memasukkan kode di sini. Misal kita tes B004. Nah, maka di keterangan ini kamera D. Jadi kalau kita enter langsung muncul kamera D. Nah, kemudian pada if error, pada XLOOKUP, selain fungsi menggantikan fungsi if error, rumus ini juga bisa kita persingkat. Misal kita hanya perlu mencari nama barang, jadi bisa langsung kita enter. Nah, kita enter. Jadi tidak perlu lagi menambahkan keterangan kolom berapa, kemudian pada VLOOKUP kita perlu lagi menambahkan true atau false. Nah, di sini kita bisa langsung mempersingkat tutup kurung enter. Nah, kira-kira demikian. Kemudian bagaimana jika kita ingin memunculkan sekali XLOOKUP, maka akan muncul di beberapa kolom. Kalau pada VLOOKUP kita harus mengkombinasikan dengan kurung kurawal dan transpose. Sementara pada XLOOKUP kelebihannya kita tidak perlu menggunakan rumus yang lain, cukup dengan XLOOKUP, maka bisa langsung kita insert ke beberapa kolom. Sekali XLOOKUP muncul di beberapa kolom. Nah, misal di sini pada kita ingin memunculkan sekaligus nama barang, modal dan harga. Kita tes sama dengan XLOOKUP, buka kurung. Seperti biasa lookup value-nya kita klik pada kode sel yang pertama, kemudian titik koma, lookup array-nya kita blok semua nama barang, nama kode. Pada daftar barang kita blok semua kodenya, kemudian kunci rumus Fn plus F4, titik koma, kemudian return array-nya. Nah, di sini kita langsung blok semua data yang kita inginkan. Jadi untuk data selanjutnya itu modal dan harga barang. Jadi kita blok semua mulai dari nama barang, modal dan harga. Kemudian Fn plus F4 untuk mengunci rumus, tutup kurung, kemudian enter. Nah, seperti biasa untuk mengatasi if error, nah seperti ini kita tidak perlu lagi menambahkan if
error, langsung di sini titik koma kemudian tanda kutip 2 kali baru tutup kurung, enter. Nah, maka dia akan tetap kosong. Kita tes, masukkan satu kode, misal kita inginkan komputer A, maka kodenya di sini B009. Jadi kita ketik B009. Jadi kalau kita enter langsung muncul nama barang, modal, dan sekaligus harga. Nah, jadi untuk komputer A pada keterangan modalnya 10 juta, harganya 11.999.000. Jadi pas. Kemudian seperti biasa kita blok saja, kita copy paste sampai ke bawah, kira-kira segini sampai di sini. Kemudian untuk rumusnya kita tes, misalnya kita tes kode kedua untuk memastikan rumusnya benar. Nah, kode B002 pada daftar barang yaitu kamera B. Nah, pas kamera B harga 7.500.000, modal 7.500.000, harganya 8.200.000. Nah, kemudian kita tes bagaimana jika XLOOKUP ini kita ganti HLOOKUP, kita ganti dengan XLOOKUP. Nah, di sini kalau VLOOKUP itu tidak bisa mencari data jika tabelnya berupa baris seperti ini, karena VLOOKUP hanya untuk data yang vertikal saja atau kolom. Sementara HLOOKUP itu untuk mencari data yang berupa baris seperti ini. Nah, beda dengan XLOOKUP, dia bisa berbentuk vertikal maupun horizontal. Sekarang kita tes yang tabel referensinya berupa baris. Di sini sama dengan XLOOKUP, lookup value-nya kode, kemudian titik koma, kita blok lookup array-nya dari sini, kode barang, Ctrl Shift plus arah kanan untuk ngeblok semua sekaligus, kemudian Fn plus F4, titik koma, kemudian return array-nya yaitu kolom nama barang. Nah, baris nama barang ini kita blok semua, Ctrl Shift plus arah kanan, kemudian kunci rumusnya Fn plus F4, titik koma, kemudian if not found-nya kita isikan tanda kutip 2 kali seperti tadi, tutup kurung, kemudian enter. Sekarang kita tes, kita masukkan kode kamera D B004. Nah, jadi untuk XLOOKUP bisa kedua-duanya, baik horizontal maupun vertikal. Nah, kemudian fungsi lain daripada XLOOKUP yang tidak ada pada VLOOKUP, VLOOKUP tidak bisa membaca data di belakang lookup-nya. Jadi seperti biasa kita kan hanya menggunakan rumus pada kolom nama barang, di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita masukkan rumusnya pada kolom kode ini sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya kita klik pada nama barang, titik koma. Jadi kita akan coba munculkan kode dengan menginput nama barang di sini, maka akan muncul kode. Pada VLOOKUP itu tidak bisa karena posisinya posisi data di belakang lookup. Table array kita blok semua daftar barang, kemudian kunci rumus seperti biasa Fn plus F4, titik koma, kemudian kolom indeksnya berada pada 1, pada kolom 1 kode, kemudian titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita tes kamera A. Seharusnya akan muncul kode B001, tapi karena ini VLOOKUP, dia tidak bisa membaca data di belakang lookup-nya. Nah, ini tetap error. Sekarang kita tes dengan XLOOKUP. Di sini kita masukkan sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya kita klik di depan ini, kemudian titik koma, kemudian lookup array-nya kita blok semua nama barang, kemudian kunci rumus Fn plus F4, titik koma, kemudian baru kita blok kolom kode Fn plus F4, mengunci rumus, kemudian tutup kurung. Nah, kalau kita enter maka akan langsung muncul kode kamera A B001. Kemudian kita coba ganti misal printer A.
Nah, di keterangan ini printer A kodenya yaitu B005. Maka pada B001 ini akan ganti menjadi B005. Nah, kemudian fungsi lain dari XLOOKUP, misal pada kondisi seperti ini, jika kita ingin memunculkan harga dengan memasukkan merek, tipe atau seri HP, maka akan langsung muncul harga. Kita gunakan 2 kali XLOOKUP. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan XLOOKUP yang pertama, lookup value-nya kita klik pada sel B1 yaitu merek di sini, titik koma, karena ini merek maka kita blok pada daftar barang kolom merek. Kemudian kunci rumusnya titik koma. Nah, untuk return array-nya kita masukkan sekali lagi XLOOKUP. Untuk yang keduanya, kemudian buka kurung, lookup value-nya kita klik pada sel B2 yaitu tipe atau seri HP. Kemudian titik koma, lookup array-nya blok semua tipe atau seri HP pada daftar harga, kemudian kunci rumus titik koma. Nah, untuk harga kita langsung blok pada daftar barang semua kolom harga kita blok, kemudian Fn plus F4 tutup kurung, kemudian titik koma. Untuk if not found-nya kita gunakan tanda kutip 2 kali, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sekarang kita tes ini karena hanya ada satu merek, jadi kita ketik di sini iPhone, kemudian tipe atau seriesnya misal iPhone 14. Nah, maka akan muncul harganya sesuai di daftar barang 15 juta. Kemudian kita coba ganti iPhone 13, harganya pada daftar barang 7 juta. Nah, atau kita tambah 13 mini 6.500.000. Nah, kira-kira demikian. Nah, kemudian bagaimana jika daftar barangnya berbeda sheet dengan tabel yang kita gunakan? Misal seperti ini. Jadi untuk yang pertama kita gunakan tabel ini kita buat sebagai my table supaya kita tidak bolak-balik antara sheet tabel yang kita gunakan dengan daftar barang. Jadi ini kita buat dulu sebagai my table, Ctrl A, kemudian Ctrl T. Langsung oke. Nah, kemudian kita tes di sini sama dengan kemudian XLOOKUP. Lookup value-nya klik pada sel yang pertama, kode yang pertama di sini, kemudian titik koma. Langsung kita ketik tabel karena yang tadi sudah kita buat sebagai my table. Nah, akan muncul di sini. Kemudian tekan tab. Kemudian untuk kode kita tidak perlu menuju ke sheet yang tadi untuk melihat daftar barang. Di sini kita langsung buka kurung siku. Kita ketik kurung siku di sini. Nah, maka akan langsung muncul di sini. Kita klik pada kode, pada keterangan kode, kemudian tutup kurung siku, kemudian titik koma. Kemudian yang kita inginkan nama barang, maka di sini kita ulangi lagi tabel. Kemudian kurung siku seperti tadi, kemudian kita pilih yang nama barang, kemudian tutup kurung siku. Nah, jadi kita tidak perlu lagi kembali ke sheet tempat berada daftar barang tadi. Jadi dengan membuat my table kita bisa gunakan XLOOKUP di sini dengan lebih mudah. Kemudian tutup kurung, enter. Sekarang kita tes B001. Kira-kira demikian cara menggunakan XLOOKUP berbeda sheet. Nah, kemudian pada tabel seperti ini kita coba gunakan rumus XLOOKUP sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya klik pada kolom ID yang pertama sebagai kunci untuk membuka nama, golongan ruang, dan gaji, titik koma, kemudian lookup array-nya blok semua ID pada daftar nama pegawai, kemudian kunci rumus, titik koma, return array-nya blok semua data nama pegawai sampai daftar gaji, kemudian kunci rumus, titik koma, kemudian tanda kutip 2 kali, kemudian tutup kurung, enter. Sekarang kita coba data A002, maka akan muncul Hijratul Zulfa dengan golongan ruang 4B dan gaji 4.800.000. Kemudian pada potongan pajak juga kita gunakan XLOOKUP sama dengan XLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value-nya yang kita klik adalah sel E3 yaitu gaji Hijratul Zulfa. Karena yang ingin kita munculkan di sini adalah potongan persen pajak. Jadi yang sebagai lookup value-nya adalah gaji. Kemudian titik koma, lookup array-nya
blok semua gaji total pada tabel keterangan potongan pajak di sini. Kemudian kunci rumus, titik koma, return array, blok semua persen potongan pajak. Kemudian kunci rumus, titik koma, tanda kutip 2 kali, kemudian titik koma. Nah, di sini ada keterangan match mode. Sama seperti di VLOOKUP dan HLOOKUP, cuman di VLOOKUP hanya ada 2 keterangan, seperti HLOOKUP 2 keterangan, true dan false. True untuk data yang serupa, sementara false untuk data yang pasti. Jadi kalau datanya tidak cocok, maka akan muncul keterangan NA error. Nah, pada XLOOKUP ini ada keterangan 0. 0 itu sama dengan false, data yang pasti. Misal kita coba gunakan 0, tutup kurung. Kalau kita enter, pajaknya tidak akan muncul. Nah, karena kita lihat gaji Hijratul Zulfa itu adalah 4.800.000. Sementara pada tabel keterangan pajak tidak ada daftar gaji total yang 4.800.000. Yang ada adalah 5 juta. Sementara 4.800.000 itu mendekati angka 5 juta. Yang seharusnya yang akan muncul di sini adalah 8%. Karena yang mendekati 5 juta itu potongan pajaknya adalah 8%, ataupun 4 juta ke atas. 4 juta ke atas sampai 5 juta potongannya 8%. Nah, ini karena datanya 0, yang kita buat match modenya 0 atau false, maka keterangan pajaknya 0, kosong. Nah, karena data untuk match mode 0 ini adalah data yang pasti. Kecuali Hijratul Zulfa kita ganti gajinya menjadi 5 juta. Nah, 5 juta itu adalah data yang pasti sesuai di keterangan potongan pajak, yaitu 8%. Kalau kita ganti 5 juta baru akan muncul gaji Hijratul Zulfa potongannya 8%. Nah, kira-kira demikian. Sekarang kita coba kembalikan ke 4.800.000. Nah, pada match mode ini karena 0 itu adalah false, data yang pasti, maka kita ganti min 1. Kita coba enter. Nah, munculnya 6%. Karena min 1 itu sama dengan, kalau pada rumus if logika, min 1 itu sama dengan atau lebih kecil. Nah, jadi hitungannya ke bawah. Jadi yang seharusnya kita ganti bukan min 1, tapi adalah 1. 1 itu angka yang sama dengan atau lebih besar. Nah, kalau kita buat 1 baru akan muncul 8%. Nah, kira-kira demikian. Karena kita coba tambahkan, misal di sini datanya selain daripada potongan 8%, di sini ada yang potongan 6%, yaitu gaji di bawah 4 juta atau di atas 3 juta. Jadi antara 4 juta ke 3 juta itu potongan pajaknya adalah 6% sesuai di keterangan ini. Kita coba yang Sayutri, gaji 3.800.000, A006. Seharusnya potongan pajaknya akan muncul 6%. Belum di copy paste. Kita copy paste sampai data terakhir. Nah, akan muncul potongan pajaknya adalah 6%. Karena angka 3.800.000 itu mendekati ataupun serupa dengan mendekati 4 juta. Kemudian kita lihat pada data golongan terkecil, yaitu A010 M Sayutri. Golongan terkecil itu 2C, maka potongan pajaknya adalah 4%. 2.800.000 mendekati 3 juta, maka potongan pajaknya 4% atau 3 juta ke bawah. Nah, potongan pajaknya adalah 4%. Kira-kira demikian cara menggunakan rumus XLOOKUP. Jadi untuk potongan pajak kita gunakan saja sama dengan, kemudian klik pada daftar gaji, kemudian kalikan sel pajak, kemudian enter, maka potongan pajaknya akan muncul. Untuk gaji 4.800.000, 8%-nya adalah 384.000. Kemudian gaji bersih sama dengan klik pada sel gaji, kurangi potongan pajak, kemudian enter. Maka gaji bersih untuk Hijratul Zulfa adalah 4.416.000. Kira-kira demikian cara menggunakan XLOOKUP. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika mungkin penjelasannya kurang jelas.